Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita dengan satu judul. Orang Katolik itu penyembah Bunda Maria, penyembah Orang Kudus, dan juga penyembah Paus. Ketika bicara tentang Bunda Maria, Orang Kudus, demikian juga Paus, selalu saja muncul komentar dari tetangga sebelah. Mereka mengatakan bahwa orang Katolik itu penyembah Bunda Maria, penyembah Orang Kudus, demikian juga penyembah Paus. Jadi komentar ini sering kali muncul ketika kita bicara tentang poin-poin penting ini. Di media lain juga pernah saya baca. Demikian juga komentar itu beberapa kali muncul di channel saya ini, di kolom komentar ketika saya bicara tentang Bunda Maria, kemudian Paus, demikian juga Orang Kudus. Hanya itu saja komentarnya, tidak ada yang lain. Mereka hanya tahu itu saja. Mereka hanya tahu mengatakan bahwa orang Katolik itu ya orang yang suka menyembah Bunda Maria, menyembah Orang Kudus, demikian juga Paus. Nah, ini mereka katakan karena memang di sebelah sana itu tidak ada penghayatan secara khusus kepada Bunda Maria. Demikian juga tidak ada Orang Kudus, apalagi Paus. Maka wajar-wajar saja komentar ini muncul dimanapun itu. Maka orang-orang Katolik jangan pernah heran lagi ketika ada komentar seperti ini menghujat iman kekatolikan. Jadi anggap saja itu hanya celotehan orang yang ya hanya ingin biar ada komentarnya. Para sahabatku terkasih, orang Katolik itu tidak menyembah Bunda Maria. Orang Katolik itu tidak menyembah Orang Kudus, dan orang Katolik juga tidak menyembah Paus. Ini jelas sekali. Orang Katolik itu bukan menyembah Bunda Maria, Orang Kudus, demikian juga Paus. Tapi orang Katolik itu menghormati Bunda Maria, kemudian menghormati Orang Kudus, demikian juga menghormati Paus. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang Katolik atau gereja Katolik. Jadi gereja Katolik tidak menyembah Bunda Maria, kemudian Orang Kudus, demikian juga Paus. Penjelasan demi penjelasan sudah sering dilakukan di berbagai media, termasuk juga di channel ini. Beberapa kali saya memberikan penjelasan tentang bagaimana orang Katolik itu berhadapan dengan Bunda Maria dan lain sebagainya. Tapi selalu saja muncul komentar demikian. Ini ibaratnya orang yang otaknya sudah dimakan rayap. Maka mau bagaimanapun diberikan penjelasan tidak akan paham. Anak SD saja kalau diberikan penjelasan tentang ini, apalagi itu sampai beberapa kali, mereka dengan mudah menangkap dan memahaminya. Tapi ini adalah orang-orang dewasa, tapi sudah sering kali dijelaskan tidak juga paham. Akhirnya apa? Saya melihat, ya wajar itu karena tidak ada di dalam ajaran iman mereka. Itu hanya ada dalam iman gereja Katolik. Seandainya ada dalam ajaran iman mereka, maka ini tidak dipertentangkan. Ini sangat jelas. Tapi tidak apa-apa para sahabatku terkasih. Saya akan terus hadir memberikan pemahaman akan hal ini, supaya mereka-mereka yang otaknya bengkok ini bisa memahami ini dengan baik. Oh, ternyata gereja Katolik atau orang-orang Katolik itu memang menghormati Maria, Orang Kudus, demikian juga Paus, dan bukan menyembah figur-figur ini. Para sahabatku terkasih, mengapa orang Katolik menghormati Bunda Maria, Orang Kudus, demikian juga Paus? Kita lihat ulasannya. Pertama, mengapa menghormati Bunda Maria? Kita mengasihi dan menghormati Bunda Maria pertama-tama karena Yesus. Kita menghormati, mencintai, memperlakukan Maria secara istimewa itu pertama-tama karena Yesus. Tidak ada Yesus, maka Maria pun tidak punya hal yang istimewa untuk kita bicarakan kalau tidak ada Yesus. Jadi bicara tentang Bunda Maria harus selalu dikaitkan dengan Yesus. Bicara tentang Bunda Maria tidak boleh lepas pada pribadi Maria sendiri, tetapi harus berkaitan dengan pribadi Yesus. Ini kalimat yang sangat penting yang harus kita pahami bersama. Maria adalah ibu Tuhan kita.
Tuhan Yesus sangat mengasihi Bunda Maria. Alkitab mencatat beberapa peristiwa ini. Kita lihat, Yesus melakukan mujizat pertamanya, yakni mengubah air menjadi anggur atas permintaan Bunda Maria. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita lihat dengan jelas di sana tuan pesta mengalami kehabisan anggur. Lalu Maria melihat kekhawatiran yang dialami oleh tuan pesta ini. Lalu diam-diam dia mendatangi putranya Yesus dan dia berbisik, dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Maka atas apa yang dilakukan oleh Bunda Maria ini Yesus mendengarkan. Kemudian kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini bukti bahwa Yesus sangat menghormati, sangat mencintai ibunya. Sesaat sebelum wafat, Yesus tidak meninggalkan bundanya hidup terlantar. Atau Yesus tidak menginginkan bundanya itu hidup terlantar. Maka dia menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes, murid yang paling dikasihinya, dengan mengatakan, inilah ibumu. Pun Yesus tidak mau murid yang dikasihinya terlantar, tidak punya ibu. Kepada Bunda Maria Yesus berkata, inilah anakmu. Yohanes bab 19 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Dan sejak saat itu Maria menjadi bunda semua pengikut Kristus. Jika kita menghormati dan mengasihi Yesus, maka sudah sepantasnya kita juga mengasihi sosok yang begitu dikasihi dan dihormati oleh Yesus, yaitu Bunda Maria. Jadi kalau kita katanya begitu menghormati, mengasihi Yesus, mencintai Yesus, kita tentu mengasihi juga figur yang sangat dihormati oleh Yesus, yakni Bunda Maria. Bahkan malaikat pun menyapanya sebagai yang dikaruniai dan yang disertai Tuhan. Lukas bab 1 ayat 28. Lantas Elisabet pun memuji Bunda Maria sebagai yang terberkati di antara semua wanita. Injil Lukas bab 1 ayat 42. Kedua, karena teladan Bunda Maria yang selalu mengatakan ya terhadap kehendak Allah. Dari awal karya penebusan, Bunda Maria mengatakan ya terhadap kehendak Allah dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Injil Lukas bab 1 ayat 38. Saat Yesus sengsara bahkan wafat di salib, Bunda Maria tetap setia pada kehendak Allah dengan menemani Yesus hingga akhir hidupnya. Maka Bunda Maria adalah satu-satunya makhluk yang pernah hidup dengan ketaatan sempurna terhadap kehendak Allah. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa karena ia menyetujui secara penuh dan utuh kehendak Allah, karya penebusan Putra, dan setiap dorongan Roh Kudus, maka perawan Maria adalah contoh iman dan cinta bagi gereja. Oleh karena itu, ia adalah anggota gereja yang maha unggul dan sangat khusus. Lumen Gentium artikel yang ke-53. Ia tampil sebagai citra gereja. Lumen Gentium artikel ke-63. Demikian juga dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik, nomor 967. Ketiga, Bunda Maria tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kitab suci mencatat bahwa sesudah kenaikan Tuhan ke surga, Bunda Maria bersama para rasul menantikan kedatangan Roh Kudus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah para Rasul bab 1 ayat 14. Katekismus Gereja Katolik juga mengajarkan
Sesudah anaknya naik ke surga, Maria menyertai gereja pada awal mula dengan doa-doanya. Lumen Gentium artikel 69. Bersama dengan para rasul dan beberapa wanita, kita melihat pula Maria memohon anugerah roh dengan doa-doanya. Roh yang menaunginya di saat ia menerima warta gembira. Lumen Gentium artikel ke-59. Sebagaimana Bunda Maria yang terus menyertai para rasul dan murid Tuhan sampai akhir hidupnya, demikianlah kini Dia yang telah mulia di surga bersama putranya pun akan terus mendampingi kita melalui doa-doanya. Jadi, jika kita memiliki Bapa surgawi, maka kita juga memiliki Ibu surgawi yang senantiasa mengantarkan doa-doa kita kepada putranya Yesus Kristus. Indah sekali para sahabatku terkasih. Maka sayang sekali bagi mereka yang memang tidak punya penghayatan dan penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria. Seandainya mereka ini juga memiliki penghayatan dan penghormatan secara istimewa terhadap Bunda Maria, maka mereka akan menemukan bahwa figur Bunda Maria luar biasa. Bunda Maria selalu hadir mendoakan putra-putrinya. Jadi begitu indah keimanan gereja Katolik. Maka saya pernah katakan juga dalam video sebelumnya, dari luar orang merongrong iman kekatolikan, menjelek-jelekan, menghina dan lain sebagainya, kita selaku umat beriman Katolik tidak usah merasa terpukul dengan apa yang terjadi. Biarkan saja mereka berkuar-kuar dalam ketidaktahuan mereka. Kedua, mengapa menghormati orang kudus? Para sahabatku terkasih, penting untuk mengklarifikasi bahwa umat Katolik itu tidak menyembah orang suci atau orang kudus. Ibadah hanya ditujukan kepada Tuhan. Maka sama halnya dengan Bunda Maria di atas tadi. Orang Katolik itu menghormati Bunda Maria, dan doa-doa orang Katolik itu bukan tertuju kepada Bunda Maria, tetapi tertuju kepada Tuhan. Bunda Maria itu berdoa, atau orang Katolik berdoa bersama Bunda Maria, demikian juga memohon doa-doa dari Bunda Maria. Sebaliknya, ketika umat Katolik berkontak dengan orang-orang kudus, kita memohon doa dan perantaraan mereka atas nama kita. Sama seperti kita mungkin meminta teman atau anggota keluarga kita untuk mendoakan kita selama masa sulit. Umat Katolik percaya bahwa orang-orang kudus dapat menjadi perantara bagi kita di hadapan Tuhan karena kedekatan mereka dengannya. Kalau dikatakan sebagai orang kudus, tentu mereka yang sudah berbahagia di dalam kerajaan Allah. Dengan melakukan hal itu, kita mengekspresikan kepercayaan mereka pada kekuatan doa dan pemahaman bahwa orang-orang kudus dapat berempati dengan perjuangan kita. Para sahabatku terkasih, orang kudus itu juga kita jadikan sebagai panutan atau inspirasi. Cara lain untuk menjelaskan praktek doa bersama orang suci adalah dengan menyoroti peran mereka sebagai panutan dan sumber inspirasi. Orang suci itu bukan sekedar tokoh abstrak di masa lampau. Mereka adalah individu yang menjalani kehidupan yang berbudi luhur, menghadapi tantangan, dan mengatasinya melalui iman mereka. Kisah mereka dapat menjadi sumber inspirasi dan bimbingan dalam perjalanan spiritual kita. Dengan berdoa bersama orang-orang suci, kita berusaha meniru kebajikan mereka dan memperoleh bimbingan mereka dalam menjalani kehidupan yang lebih seperti Kristus. Para sahabatku terkasih, hal sederhana juga bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya kepada seseorang, maka kita datang bercerita, berbicara, curhat sama dia tentang apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Orang kudus
Kudus juga demikian. Karena kita percaya bahwa kehidupan mereka itu luar biasa. Mereka hidup suci dan murni di dunia ini, maka mereka memperoleh ganjaran untuk kebahagiaan abadi di surga. Maka tidak salah kita menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bisa membantu kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi orang Katolik di sini tidak menyembah orang kudus atau orang suci, tapi menjadikan mereka sebagai sahabat, sebagai teman kita yang bisa membantu kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengapa orang Katolik menghormati Paus? Sebenarnya kalau tidak dijawab pun kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu. Ya wajar dong kita menghormati karena pemimpin tertinggi. Masa sih pemimpin kita tidak kita hormati? Maka dari luar mengatakan orang Katolik itu karena begitu mengagumi menghormati Paus, akhirnya mereka mengatakan orang Katolik itu menyembah Paus. Ini adalah anggapan orang yang sama sekali tidak tahu dan paham apa-apa, tapi sok-sok komentar. Tapi itulah, kembali kepada pernyataan awal saya tadi, mereka memberi komentar demikian karena memang tidak ada Bunda Maria dalam keimanan mereka. Tidak juga ada orang kudus, apalagi Paus. Maka wajar-wajar saja komentar-komentar miring asal bunyi itu munculan di mana-mana. Tapi tidak apa-apa, kita perlu jawab supaya mereka ini perlahan-lahan memahaminya. Para sahabatku terkasih, mengapa gereja Katolik atau orang-orang Katolik menghormati Paus? Paus adalah suatu jabatan tertinggi seorang beriman Katolik yang menguasai seluruh gereja Katolik, partikular di semua negara dan himpunannya. Jadi Paus itu adalah pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Ya wajar dong orang Katolik itu menghormati, mengagumi, membanggakannya. Itu wajar-wajar saja. Paus berkedudukan di Roma Vatikan. Paus bertugas mengembalakan umat yang terhimpun dalam gereja-gereja partikular. Partikular itu misalnya ada di berbagai negara. Dan beliau itu bertugas sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Artinya gereja universal itulah beliau itu pimpin. Termasuk gereja-gereja partikular yang ada di berbagai keuskupan di berbagai negara. Dalam menjalankan tugas penggembalaannya, Paus dibantu oleh para uskup dan mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan cara baik personal maupun kolegial sesuai dengan kebutuhan gereja, juga memimpin ibadat Ekaristi atau misa di katedral setiap hari Minggu dan hari-hari raya wajib. Jadi masih banyak lagi hal yang kita bicarakan tentang Paus ini. Yang jelas para sahabatku terkasih, tidak pun dijelaskan tentang Paus ini. Dalam video sebelumnya saya pernah menjelaskan siapa Paus itu. Ini hanya sekilas saja saya menyinggungnya. Tidak pun dijelaskan bahwa Paus itu begini, begitu, dan lain sebagainya. Kita semua tahu dan sadar bahwa wajar Paus itu dihormati dan dibanggakan dan dikagumi juga. Ya karena pemimpin tertinggi umat Katolik, masa tidak kita hormati? Pemimpin di tempat kerja kita saja begitu kita hormati, dan pemimpin-pemimpin yang lain begitu kita hormati. Apalagi Paus ini merupakan pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Mereka memberikan komentar demikian karena memang tidak ada pemimpin tertinggi mereka. Mereka berjuang berdasarkan ya bagian mereka masing-masing, berdasarkan gereja mereka masing-masing. Jadi wajar-wajar saja mereka memberikan komentar seperti ini. Karena hanya di dalam gereja Katolik lah yang memiliki pemimpin tertinggi di dunia. Demikianlah para sahabatku terkasih, sedikit jawaban mengenai pertanyaan yang tadi, pernyataan yang disampaikan tadi bahwa orang Katolik itu adalah penyembah Bunda Maria, penyembah orang kudus, demikian juga penyembah Paus. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.